Bab 101. Diunggah oleh Baca Suara. Point of view Arthur Leywin. Siluet sebuah kastil besar yang diselimuti kegelapan terus bertambah besar, tetapi apakah aku mendekati kastil atau kastil bergerak ke arahku, aku tidak tahu. Ketika siluet semakin dekat, saya secara bertahap bisa melihat detail kastil, bendera rumah berkibar di atas menara tertinggi, air mancur indah diukir dengan fitur rumit, gerbang tinggi dengan paku tajam dan kawat berduri. Sedikit demi sedikit, bayangan yang menutupi kastil surut, memperlihatkan lebih banyak bagian luar kastil. Aku bisa melihat gambar burung phoenix yang menyala di bendera rumah dan burung gagak berkumpul di atas gerbang. Namun, perasaan mengerikan mulai merayap di punggungku, semakin dekat aku mendekat. Aku tiba di bawah gerbang yang menjulang tinggi dan mengunci mata dengan gagak yang sangat aneh. Itu memandang saya selama beberapa detik tetapi kemudian mengeluarkan gabus dan melanjutkan perjamuannya. Apa yang dimakannya? Saya tidak bisa melihat dari bawah gerbang, tetapi untuk beberapa alasan, saya merasa perlu tahu apa yang dimakan oleh gagak. Keinginan tanpa henti ini untuk mencari tahu. Aku mulai memanjat gerbang, mengabaikan duri-duri dari kawat berduri yang menggali tanganku. Semakin tinggi saya memanjat, semakin banyak gagak berkumpul di atas gerbang, bergabung dalam perayaan itu. Pada titik tertentu, saya menjadi sangat tertutup bulu burung gagak sehingga saya hanya bisa melihat hitam. Saya berteriak agar mereka menghilang, tetapi tidak ada suara yang keluar. Meskipun ada jeritan yang tak terdengar, kawanan domba itu menyebar, mengungkapkan apa yang telah mereka konsumsi dengan begitu bersemangat. Itu adalah kepala Tesia yang dipenggal dan keluargaku tertusuk paku hitam. Ada potongan daging yang hilang dari wajah mereka. Tanpa kelopak mata mereka, mata seperti susu mereka tampak menatap ke kejauhan saat mulut tanpa bibir mereka terbuka. Ketika saya meraih mereka, untuk menyingkirkan mereka dari duri yang kepala mereka tusuk, semua tatapan mereka tiba-tiba terfokus pada saya dan mereka berteriak kepada saya, mengungkapkan serangga yang telah membenamkan diri di dalam mulut mereka. Semua salahmu. Volume suara mereka yang tiba-tiba membuatku kehilangan cengkeraman di gerbang dan aku dikirim jatuh ketika mata tak bernyawa terus menatapku. Saya lari dari tanah batu tempat saya berbaring. Keringat dingin sudah membasahi pakaianku saat aku duduk di sana terengah-engah. Itu hanya sebuah mimpi. Saya menatap tangan saya untuk mengetahui bahwa mereka bergetar. Ketika saya mencoba mengendalikan pernapasan saya, sebuah suara asing membuat saya kaget. Aku mengarahkan tubuhku ke arah suara, hanya untuk menatap sosok yang gelap di sudut selku. Ketika dia melangkah ke arahku, aku bisa melihat siapa dia. "Hai, di sana," kata wanita itu membujuk, kecuali mulutnya tidak bergerak. Suaranya memiliki timbre yang menenangkan yang menggelitik telingaku. Saya sadar bahwa wanita yang baru saja berbicara itu adalah tombak Alduin yang tersisa. Saya telah melihat sekilas dia sebelumnya hari ini, kecuali, seperti sebelumnya, dia ditutupi jubah yang menyembunyikan penampilannya. Yang lebih mengejutkan saya adalah kenyataan bahwa meskipun sedekat apapun dia dengan saya tidak bisa merasakan kehadirannya sama sekali. Itu mengingatkan saya ketika Virion merilis tahap kedua dari bentuk binatang buasnya, kecuali, itu tampak wajar seperti bernafas untuknya. "Jangan bicara. Saya membawakan Anda pesan dari Raja Eralit," bisiknya dari balik jubahnya, mendekat ke arahku ketika dia memberiku selembar kertas. Saya membacanya begitu surat itu ada di tangan saya. "Arthur terkasih. Sementara penjelasan dan permintaan maaf untuk peristiwa baru-baru ini mengenai bencana di Akademi Sirus sedang berurutan, saya khawatir skala insiden ini jauh lebih dalam dan lebih menyeramkan daripada yang tampak di permukaan. Anda tidak punya banyak waktu. Datang beberapa jam, Dewan akan menganggap Anda dan Cynthia Gutski sebagai pelaku aksi terorisme yang menimpa Sirus. Direktur Gutski akan dihukum eksekusi publik, tetapi Anda dan ikatan Anda hanya akan dipenjara. Maaf saya tidak bisa banyak membantu Anda dalam masalah ini, suaraku tidak bisa menang melawan persatuan para kurcaci dan manusia. Apa yang akan saya ceritakan selanjutnya adalah sesuatu yang tidak dimaksudkan untuk telinga saya. Saya belum menemukan semua bagian yang hilang, tetapi apa yang saya dengar antara Raja Glider dan Dowside, adalah bahwa mereka berencana mengirimkan Anda kepada seseorang. Saya tidak tahu siapa, tetapi tampaknya itulah satu-satunya alasan mengapa mereka membuat Anda tetap hidup dan utuh. Saya telah mengirim ayah saya, bersama dengan beberapa pengawalan, untuk membawa keluarga Anda ke lokasi tersembunyi di mana mereka akan aman dari mereka yang ingin melukai keluarga Anda atau menggunakannya untuk melawan Anda. Anggap saja sebagai kompensasi kecil untuk semua yang telah Anda lakukan untuk Tesia. Saya harap ini, setidaknya, memberi Anda ketenangan hati. Bahkan jika tombak saya dapat membebaskan Anda dari sel Anda, begitu Anda melangkah keluar, semua tombak lainnya akan diberitahukan. Saya minta maaf karena ini yang bisa saya lakukan untuk Anda saat ini. Tetap kuat dan teguh. Alduin Eralit. Begitu saya melipat surat itu hancur menjadi abu di antara jari-jari saya. Melihat ke belakang, tombak wanita bernama Aya, yang saya harapkan untuk melihat, tidak ada lagi di sana, menghilang setenang dia muncul. Saya harus mengakui bahwa ada beban berat yang telah diangkat dari dada saya. Keamanan keluarga saya telah menjadi perhatian bagi saya sepanjang waktu. Karena informasi yang disiarkan dari Winsom, perilaku Dewan sejak pertemuan pertama kami membuat saya mempertanyakan kemungkinan Fritra berperan dalam semua ini. Namun,
Sekarang setelah Dewan memutuskan untuk mengeksekusi publik Direktur Gutski, saya hampir yakin bahwa Fritra terlibat. Awalnya saya curiga rumah Wickes terlibat dengan memiringkan peluang saya untuk membunuh Lukas, mereka adalah keluarga yang kaya dan berpengaruh. Tetapi keluarga Wickes tidak memiliki alasan untuk melibatkan Direktur Akademi Sirus. Bahkan jika Gutski bukan dari keluarga yang berpengaruh, namanya saja memiliki bobot di seluruh benua. Keluarga Wickes sendiri tidak akan dapat mempengaruhi Dewan cukup untuk membuat mereka melakukan sesuatu yang begitu terburu-buru seperti mengutuknya untuk eksekusi publik. Bahkan jika mendorong kesalahan pada Gutski akan meringankan beberapa beban Dewan akan menghadapi dari publik, kematiannya tidak akan sia-sia. Kecuali jika ada pihak ketiga yang terlibat melakukan pemukulan, baik menyuap atau memaksa Dewan. Menghembuskan nafas panjang lagi ketika saya duduk, memikirkan bagaimana saya telah menolak untuk melekat pada siapapun di kehidupan masa lalu saya karena saya tidak ingin ada kelemahan muncul di pikiran. Sambil menggelengkan kepala untuk mencoba dan membubarkan pikiran, aku menyandarkan punggungku ke dinding yang dingin, berpikir dan membuat rencana. Bangun, suara bariton yang tajam tersentak. Mataku terbuka lebar di bawah tiba-tiba di bawah dan berdentang gerbang logam. Berguling-guling ke perutku, aku mendorong diriku ke atas, meregangkan tulang yang sakit di tubuhku dari tidur di tanah yang keras dan batu. Aku berharap melihat Alfred karena dialah yang telah membawaku ke sel, tetapi sebaliknya, aku mendapat kesenangan malang untuk bangun di wajah bahagia Byron, dan dengan bahagia, maksudku cemberut ketidaksabaran dibumbui dengan kebencian akan keberadaanku yang pada dasarnya tertulis di wajahnya. Aku tidak menyalahkannya, karena akulah yang membunuh adiknya, tetapi aku merasakan, entah kenapa, bahwa kematiannya bukan satu-satunya alasan kebenciannya yang mencolok. Dewan sedang menunggu, Byron berbicara dengan tajam, membuka gerbang. Tombak itu mencengkeram lenganku dengan kasar dan setengahnya menyeretku keluar dari selku setelah mengikat lenganku dan menempelkan artefak segel di dadaku. Selamat pagi untukmu juga. Kulihat kau bukan orang pagi, aku terkekeh, berusaha menjaga diriku agar tidak jatuh ketika dia terus menyentak lenganku. Tombak itu tidak mengatakan apa-apa sebagai tanggapan, meskipun tatapan dinginnya berbicara banyak. Ketika kami berjalan menuju pintu keluar, saya perhatikan bahwa Direktur Sel Gutski telah ditahan terbuka. Kami tiba di depan ruangan yang berbeda dari kemarin, pintu ganda besar yang menjulang cukup tinggi untuk menerima para raksasa tertutup rapat, dengan suara-suara teredam datang dari sisi lain. Kau tidak tahu seberapa jauh aku menantikan persidangan, kata Byron, rahangnya menegang, sementara cengkeramannya di lenganku semakin kencang. Jangan khawatir, aku pasti akan memperlakukan keluargamu dengan perasaan yang sama seperti yang kamu tunjukkan pada keluargaku. Tombak itu menoleh kepadaku, bibirnya melengkung ke atas dalam seringai, hanya cukup untuk mengungkapkan taringnya yang tajam. Seandainya saya tidak menerima surat itu tadi malam, saya mungkin sebenarnya khawatir, tetapi mengetahui mereka disembunyikan dengan aman dan bahwa untuk saat ini Dewan membutuhkan saya hidup dan utuh, ancamannya yang kosong tidak banyak berarti. Apakah kamu benar-benar mencoba untuk berkelahi dengan anak 13 tahun? Aku menggelengkan kepalaku, menggunakan ekspresi kekecewaan terbaikku. Tarik kuat mengangkat saya dari tanah dan tiba-tiba, saya berhadapan muka dengan Byron. Aku pikir kamu tidak mengerti apa yang akan terjadi padamu saat ini. Anda akan berakhir mati atau berharap Anda mati saat hewan peliharaan Anda menjadi hewan peliharaan yang berharga bagi salah satu raja. Anda pikir ini hanya memengaruhi Anda. Saya akan memastikan keluarga Anda dan siapapun yang Anda sayangi dari jauh menghadapi kematian yang menyedihkan. Dia meludah ketika kakiku menjuntai di atas tanah. Iya, Lance Byron yang hebat akan membalas dendam untuk adiknya yang gila, yang memilih untuk pergi ke sisi gelap dan membunuh siswa yang tidak bersalah, dengan menyiksa remaja yang menyingkirkannya dari kesengsaraannya dan membunuh keluarganya juga. Semua memuji Lance Byron. Saya mencoba akting dengan terkejut, tetapi saya curiga suara saya yang monoton memberikannya. Aku bisa melihat tangan kanannya mengepal, tapi dia hanya mendecakkan lidahnya dengan jijik, melemparkanku kembali ke lantai dengan kekuatan yang cukup untuk membuatku berguling ke arah pintu ganda yang tinggi. Membersihkan diriku sebisa mungkin dengan tangan terikat di depanku, aku tetap duduk, menyandarkan kepalaku ke pintu saat aku mengedipkan mata pada Byron. Entah Byron tidak melihat atau dia memilih untuk mengabaikanku, tetapi ketika aku hendak mengatakan sesuatu, aku mendengar suara samar datang dari sisi lain pintu. Setelah berasimilasi dengan keinginan naga Sylvia, seluruh tubuhku telah diperkuat, termasuk indera dan refleksku. Itu tidak sampai pada titik di mana aku bisa bertahan beberapa menit melawan tombak tanpa sihir, tapi pendengaranku cukup kuat untuk samar-samar membuat suara-suara akrab di dalam ruang yang dilindungi. Petik 2. Pelaku. Petik 2. Penolakan untuk menjawab. Sepertinya Dewan sudah hampir selesai dengan vonis untuk siapa saya dapat dengan aman berasumsi sebagai Direktur Gutski. Petik 2. Dijatuhi hukuman eksekusi publik. Pernyataan terakhir terdengar sangat keras dari suara dentuman Dowside. Setelah beberapa saat sunyi, pintu-pintu tinggi tempat aku bersandar tiba-tiba terayun ke dalam tanpa derak, membuatku terjungkal ke belakang. Melihat ke atas dari lantai, saya melihat penjaga yang sama, yang telah mengakui Farai, Alfred dan saya selama pertemuan Dewan pertama, tentang kami tanpa emosi. Dewan sudah siap, kata penjaga itu, mengalihkan pandangannya dari saya ke Byron. Mengangkat diriku, aku bisa mengunci mata dengan mantan Direktur Akademi Sirus saat dia dikawal kembali oleh dua penjaga.
Tatapannya tegas tapi rahangnya tegang karena marah saat dia memintaku. Menjaga ekspresiku datar dan tak terbaca saat aku berjalan menuju dewan, aku mengamati wajah masing-masing. Duduk di kursi tunggal, tanpa kata-kata, saya menunggu mereka untuk mulai. Byron muncul di belakang blind glider dan ketika pintu ganda menutup dengan suara keras, ruangan itu dipenuhi dengan kesunyian yang menakutkan. Raja Kurcaci adalah orang pertama yang berbicara, matanya terpaku pada tumpukan kertas yang mulai menyerangnya. Nak, perlu diketahui bahwa dewan penuh belas kasihan. Meskipun tindakan keji Anda terhadap teman sekolah biasanya menghasilkan setidaknya ketidakmampuan inti mana Anda, kami sepakat bahwa karena tindakan Anda demi kebaikan yang lebih besar, hukuman Anda malah akan menjadi sebagai berikut. Arthur Lewin harus menjadi kehilangan gelar sebelumnya sebagai penyihir semua dan manfaat yang datang bersama. Dia juga harus dipenjara sampai pemberitahuan lebih lanjut. Dowside berbicara dengan cara muluk, seolah-olah dia benar-benar menganggap dirinya baik hati. Ada keheningan singkat, aku curiga Raja Kurcaci sedang menungguku untuk menghujaninya dengan ucapan terima kasih. Bentuk kasar dan sanjungan lainnya sebelum dia berbicara lagi. Apakah ada yang ingin kamu katakan? Dia bertanya. Hanya beberapa pertanyaan, Yang Mulia. Sementara hukuman pertamaku cukup jelas, apa maksudmu dengan dipenjara sampai pemberitahuan lebih lanjut? Aku memiringkan kepalaku. Setelah beberapa minggu ke depan, kita akan memantau bagaimana bencana di Akademi Sirus berhadapan dengan para korban dan keluarga mereka. Segera setelah kami melihat bahwa waktu yang cukup telah hilang dan ingatan tentang tindakan Anda telah sedikit banyak menghilang dari benak publik, kami akan membebaskan Anda. Anggap saja ini semacam penahanan sementara alih-alih hukuman penjara, Blind menjelaskan, mengerutkan senyum yang tidak cukup menjangkau matanya. Saya melihat, cukup adil, saya kira. Bagaimana dengan ikatan saya? Saya bertanya. Segera setelah saya dibebaskan dari sel saya pagi ini oleh Byron, saya telah mencoba berkomunikasi dengan Sylvie, hanya untuk bertemu dengan diam. Dewan sudah berbaik hati membiarkanmu hidup, namun kamu meminta lebih. Glaundera membentak, membenturkan telapak tangannya yang tebal ke meja yang terangkat. Menjaga ikatanmu adalah masalah lain, Arthur. Bagian dari hukuman di mana Anda kehilangan hak sebagai penyihir berarti bahwa Anda tidak lagi dapat mempertahankan ikatan Anda. Alduin adalah orang yang memberitahuku hal ini. Seandainya orang lain, saya akan bereaksi secara berbeda, tetapi membaca makna halus dalam intonasi dan kata-katanya, saya tahu dia hanya berusaha menjauhkan saya dari masalah. Saat mata kami tetap terkunci selama beberapa detik, aku memaksakan anggukan kaku. Aku mengerti, Yang Mulia. Baik, Byron, bawa dia kembali ke selnya, tetapi biarkan dia dirantai, Blind melambai. Saya mempelajari ekspresi semua orang di sana untuk terakhir kalinya. Sementara wajah Blind lebih percaya diri daripada persidangan kemarin, istrinya masih tampak pucat karena rasa bersalah. Kedua kurcaci itu dengan arogan angkuh, membuatku lebih yakin bahwa merekalah yang paling terlibat dengan Fritra sementara Alduin dan Merial sama-sama mengenakan ekspresi tabah sebagai topeng. Aku tahu Byron marah, tetapi dia tetap diam sepanjang perjalanan kembali ke selku. Saya memutuskan bahwa yang terbaik adalah tidak memusuhinya dalam kondisi saat ini sehingga saya tetap bisu juga. Saya berharap dibawa ke sel yang sama dengan tempat saya sebelumnya, tetapi saya malah dibawa ke tempat penampungan yang berbeda. Dengan tempat tidur dan toilet yang sebenarnya, saya akan salah mengartikannya sebagai kamar jika bukan karena jeruji yang membuat saya tidak bisa melarikan diri. Setelah melemparkan saya ke dalam dengan kekuatan sedikit lebih dari yang diperlukan, tombak pergi tanpa kata. Lengan saya masih dirantai bersama di depan saya sementara artefak itu tetap tertanam di dada saya, membatasi kemampuan saya. Saya tidak tahu berapa jam telah berlalu atau apakah malam atau siang karena tidak ada jendela, tetapi ketika saya duduk di sana dengan sabar, suara langkah kaki lembut mendekat. Sepertinya kamu menungguku, suara itu mendesah. Bibirku melengkung ke atas ketika aku menatap wajah yang sangat familiar. Tentang waktu sial, Winsome.